Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Al-Khair, jabatan sebagai calon penghulu ahli pertama, peserta laksar CPNS Kementerian Agama, Angkatan ke-17, kelompok 3 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan tahun 2025. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis ataupun video analisis tentang isu manajemen ASN di unit kerjanya masing-masing dengan Widya Iswara, yaitu Ibu Dandan Lubis SAG MPD. Berikut akan saya jelaskan beberapa isu yang telah kami kumpulkan. Identifikasi isu utama di unit kerja saya, terutama di kantor urusan agama Lobalong, ada 3 yang kami angkat. Yang pertama yaitu digitalisasi. Itu masalah utamanya adalah belum optimalnya penggunaan media digital oleh pegawai. Dan yang kedua yaitu sosialisasi tentang keterlambatan pendaftaran nikah, karena secara pengalaman sejak bertugas di KUA ada beberapa memang catin mereka itu terlambat dalam menikah. Jadi ya itu kan sesuatu yang tidak benar gitu kan, melanggar aturan. Terus yang ketiga yaitu edukasi, yaitu rendahnya pengetahuan calon pengantin tentang ilmu-ilmu dasar keislaman. Dan ini juga kami dapatkan ketika beberapa bulan di satuan kerja di unit kerja KUA Lobalong saat melakukan bimbingan perkawinan, yaitu ketika dibimbing ternyata mereka ilmu-ilmu dasar keislaman pun tak tahu, seperti rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk materi yang pertama tentang digitalisasi. Mari kita analisis. Nah, belum optimalnya penggunaan digital oleh pegawai KUA Lobalong. Data atau fakta yang ada, yaitu ada 11 pegawai termasuk kepala KUA Lobalong. Namun, hanya 2 pegawai yang berusia di bawah 30 tahun. Dan dinilai ia telah cakap digital. Namun, kendati pun bukan berarti yang lain, 9 orang lainnya itu tidak mampu. Tetapi yang ia mampu hanyalah yang basic-basic saja. Kemudian apa dampaknya kalau ini tidak segera kita perbaiki? Yaitu yang pertama, unit kerja tersebut akan ketinggalan zaman. Yang kedua, pegawai yang ada itu menjadi tidak adaptif, terutama kepada teknologi. Yang ketiga, pelayanan menjadi tidak optimal. Yang keempat, publikasi menjadi terhambat karena zaman sekarang di mana-mana publikasi itu sudah melalui online. Dan yang kelima, data penting rentan hilang, ya. Jadi kalau yang namanya data itu kan kalau secara manual entah mungkinlah disimpan di dalam lemari terus dimakan rayap, kita nggak tahu. Makanya perlu kita membackup data masuk ke dalam digital. Selanjutnya isu yang kedua terkait dengan sosialisasi. Nah, lebih tepatnya tentang keterlambatan pendaftaran nikah. Data atau fakta yang telah kita ketemui bahwa kurangnya pengetahuan atau literasi hukum pasangan atau keluarga yang tidak memahami aturan bahwa pernikahan itu harus didaftarkan minimal 10 hari kerja sebelum akad. Hal ini sesuai bagaimana di PMA nomor 30 tahun 2024. Ya, 10 hari kerja itu minimal supaya apa? Supaya keluar buku nikahnya itu sesuai tanggal akad. Nah, kalau ini tidak didapati, apa dampaknya? Yang pertama, administrasi menjadi terhambat. Yang kedua, itu nantinya perlu dispensasi resmi dari pengadilan agama dan itu tentu memakan waktu yang lama. Yang ketiga, potensi penundaan akad nikah. Nah, ini makanya perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Lobalong. Selanjutnya isu yang ketiga yaitu tentang edukasi. Yang perlu diedukasi adalah rendahnya pengetahuan catin tentang ilmu-ilmu dasar keislaman. Data dan fakta yang ditemui adalah dari beberapa catin saat bimbingan pernikahan cukup banyak yang pengetahuan dasar keislamannya itu masih rendah.
termasuk rukun Islam, rukun iman, hingga baca tulis Al-Quran itu pun masih belum lancar. Itu data dan fakta yang ditemui. Apa dampaknya kalau ini tidak segera diselesaikan? Maka keluarga yang telah nikah itu nanti tidak akan menjalankan syariat Islam. Atau yang kedua, bisa menjadikan konflik berkeluarga. Yang ketiga, tidak memahami tanggung jawab suami istri, salah satunya yaitu mendidik anak, terutama di bidang agamanya. Lantas, kaitan ketiga isu tersebut terhadap substansi smart dan manajemen ASN adalah sebagai berikut. Ya, digitalisasi belum optimalnya penggunaan media digital oleh pegawai, maka itu akan bertentangan dengan prinsip kompeten. Kemudian yang kedua, sosialisasi, keterlambatan pendaftaran nikah itu bertentangan dengan prinsip akuntabel, bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, edukasi, rendahnya pengetahuan Catin tentang ilmu-ilmu dasar keislaman berarti kita tidak optimal dalam pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Selanjutnya tabel USG, urgensi, serious, grade, dan jumlah. Berikut telah kami buat tabel USG-nya, dan yang paling penting yang perlu segera kita selesaikan yaitu isu yang pertama, belum optimalnya penggunaan media digital oleh pegawai. Berikut juga fishbone diagram dari isu yang pertama yaitu digitalisasi. Ada media, method, material, media, measurement. Oke. Selanjutnya ini adalah ide dan gagasan kreatifnya. Yang pertama akan membuat kelas penggunaan media digital kepada SN. Kedua, menghidupkan media sosial unit kerja dengan konten yang menarik dan informatif. Yang ketiga, membuat jurnal keilmuan dasar keislaman untuk calon pengantin. Dan jika memungkinkan, saya ada berpikir bahwa untuk membuat chatbot di WhatsApp. Jadi kalau seseorang ada bertanya di WhatsApp tersebut, mesin itu akan menjawab secara tersendirinya. Cuman ini nanti jangka panjang. Karena pun kami sendiri juga belum mengerti cara buatnya bagaimana. Cuman saya pernah dengar itu bisa dilakukan melalui AI. Baik, demikian aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Dan ingat, bagi Gen Z semuanya itu bisa selesai kalau moodnya bagus. Ya, ini termasuk tugas ini selesai karena moodnya lagi bagus dan mungkin karena deadline juga. Ya, demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.